batal Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya menggunakan handphone. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Kami menuntut panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Kami menolak pemilu curang. Dan kami menolak politik dinastik di negara ini. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis karena kondisi ekonomi semakin berat. Sebagai seorang muslim, mengajak panjenengan semua, kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami untuk negara ini. Saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang zalim. Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumadz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Qadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya
kirimkan ijazah aslinya, tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Tapi sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin di other way around, kau juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga juga silakan. Nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Kalau Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Dalam doa dari Willy Albert Malioboro, semoga tahun 2024 Pak Anies jadi presiden. Pak Anies, aku berharap engkau mengerti malam ini sukses ya. Kasih dihancurkan oleh siapa? Jokowi adalah sumber apa? Masalah atas NKRI, masalah untuk negara ini. Bahkan kita datang ke sini dengan hati nurani, dengan ongkos sendiri, tanpa dibayar, tanpa kita dilibatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi mereka di sebelah adalah apa? Mahal bayaran. Ini adalah situasi terkini di depan gedung DPR RI. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalannya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Wah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat, tau nggak? Kita akan mendeklarasikan kemenangan, amin, dengan perincian sebagai berikut. Anies mendapatkan suara 54%. Jokowi itu apa? Ya Allah, yaitu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak?
saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa agama itu mempermainkan agama, mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillahirabbil alamin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengadab KPU. Kalian keluar. Jangan jadi pecundang. Kalian tuh pecundang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan dia. Lawan. KPU, dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01 karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama, seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti, Indonesia bukan milik. Gak belok. Gak milih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan ya, anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Iya. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual-belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viral itu. Gitu. Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang berubah, apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju, bukan dirubah, dimajukan, ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Bener-bener aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat
Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu di sebelahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Yang sudah mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja.
Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodong lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI Bon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu.
Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Berita tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo, berita di majalah Tempo tentang rencana bagi-bagi jatah menteri di kabinet Pak Prabowo sungguh mengkonfirmasi praktek politik tidak sehat yang sedang terjadi sekarang ini di pemerintahan Pak Jokowi. Dan juga praktek politik serta hukum yang mungkin bisa dibilang mengerikan bagi masa depan bangsa kita. Pertanyaannya, apabila yang meminta jatah kursi menteri adalah Presiden Jokowi, presiden yang sedang berkuasa saat ini, apa makna dari semua ini? Apa makna dari semua ini? Apakah ini mengkonfirmasi kalau Presiden Jokowi memang ikut cawe-cawe, ikut berjasa dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Andaikan yang meminta jatah menteri adalah partai politik koalisi yang ikut berkampanye dan memenangkan Pak Prabowo, rasanya sih wajar bila mereka ini mendapatkan jatah menteri di kabinet mendatang. Kalau mereka yang meminta jatah, itu adalah praktek politik yang wajar dan lazim terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Apakah ini mengkonfirmasi kalau pengucuran bansos secara jor-joran dan pelibatan aparat, ketidaknetralan aparat dalam Pilpres lalu memang atas perintah dari Presiden Jokowi dalam rangka memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu? Apakah ini mengkonfirmasi kalau keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran sudah melampaui kewenangan dan merupakan tindakan abuse of power, tindakan pelanggaran kekuasaan? Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Pak Prabowo. Pak Jokowi ikut minta jatah menteri. Ya, Pak Jokowi ikut minta jatah menteri di kabinet mendatang. Dan, nah ini yang perlu kita catat dan simak bersama. Pak Jokowi kabarnya minta jatah untuk menentukan nama Kapolri dan juga nama Jaksa Agung. Catat ini ya, Kapolri dan Jaksa Agung. Ya, ini dua jabatan terpenting dalam penegakan hukum di negara kita. Sudah sepatutnya Pak Prabowo memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang semata-mata akan menegakkan hukum demi keadilan. Dan bukannya tunduk pada arahan dan kepentingan siapapun, termasuk arahan dan kepentingan dari Pak Jokowi. Seorang Kapolri dan Jaksa Agung tidak boleh tebang pilih terhadap kasus-kasus yang hendak diusut dan dibawa ke pengadilan. Seorang Kapolri dan Jaksa Agung harus independen. Tidak bisa diintervensi oleh seorang presiden sekalipun, apalagi seorang mantan presiden. Keinginan Pak Jokowi untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Agung dengan orang-orangnya, dengan orang-orang kepercayaannya, memunculkan tanda tanya besar. Ini sangat berbahaya dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Pak Prabowo. Jabatan Kapolri dan Jaksa Agung, dua ujung tombak penegakan hukum di negara kita, itu sepatutnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik.
Makanya, sekali lagi, perlu kita suarakan dan tegaskan agar Pak Prabowo menolak keinginan Pak Jokowi tersebut. Pak Prabowo harus tegas menolak keinginan Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam menentukan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung di kabinet pemerintahannya. Soal cawe-cawe Pak Jokowi untuk mendapatkan jatah penentuan nama Kapolri dan nama Jaksa Agung harus kita kritisi dari dua sisi yang sudah dibahas tadi. Pertama, jabatan Kapolri dan Jaksa Agung harus independen, profesional, dan terbebas dari pengaruh serta kepentingan politik. Dan makanya pula, sekali lagi, kita semua, kita sebagai masyarakat sipil yang peduli dan berdaya, kita perlu menyerukan kepada Pak Prabowo buat menolak cawe-cawe dari Presiden Jokowi ini. Kemudian yang kedua, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam penentuan kabinet Pak Prabowo mengkonfirmasi cawe-cawe yang melampaui batas dan melanggar aturan dalam pemenangan pasangan Prabowo Gibran. Kita harus menyerukan kepada Pak Prabowo agar posisi Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar diduduki oleh orang-orang yang profesional dan independen, yang tidak tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu. Kalau penegakan hukum sudah tunduk pada kekuasaan, tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu, maka celakalah bangsa kita. Celakalah bangsa yang hukumnya bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan. Penegakan hukum yang bisa dipermainkan dan tunduk pada kekuasaan itu, dia nggak bakalan adil dan dia bakal tebang pilih. Dia nggak bakalan bisa melindungi rakyat. Dia nggak bakalan bisa melindungi kepentingan bisnis dan investasi. Kita harus menyuarakan dan memperjuangkan agar penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun peradilan, semua itu terbebas dari pengaruh kekuasaan. Penegakan hukum haruslah terbebas dari pengaruh kekuasaan dan benar-benar semata-mata hanya demi keadilan dan kepentingan masyarakat. Makanya, sekali lagi, kalau kita komit pada penegakan hukum yang adil dan kepastian hukum, maka kita perlu menyerukan kepada Pak Prabowo agar posisi Kapolri dan Jaksa Agung benar-benar diduduki oleh orang-orang profesional yang independen, yang tidak tunduk pada arahan dan kepentingan tokoh dan kelompok tertentu, termasuk arahan dan kepentingan Pak Jokowi. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain
dalam berkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.